Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan belajar kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi ikhfa bima'nal jadid. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar ikhfa bima'nal jadid? Belum. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Ustazah bisa tolong jadiin host. Oh iya ya, sorry, agak lupa. Silakan. Apakah sudah terlihat layarnya, teman-teman? Sudah. Oke, sebentar ya, masih loading. Oh ya, nanti pada saat saya menjelaskan, ini muka teman-teman tidak kelihatan. Kalau misalnya ada muncul pertanyaan, nanti langsung open mic saja ya. Atau kalau misalnya Oke. suara tidak jelas dan tulisannya sulit untuk dibaca, teman-teman tolong langsung konfirmasi ke saya. Yeay, bagus. Terus. Kok rame Kita banget lanjut, audiensnya? kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Ikhfa bima'nal jadid. Ikhfa artinya samar. Bima'nal artinya dengan makna. Sedangkan al-jadid artinya baru. Maka secara keseluruhan, ikhfa bimakna al-jadid artinya samar dengan makna yang baru. Oke, aku potong dulu. Bima'na dengan makna. Jangan bima'nal. Karena kalau dia udah pakai al, itu sudah masuk potongan kata dari al-jadid. Jadi ikhfa benar, bima'na itu yang benar, al-jadid itu yang benar. Ini kan karena kita tulis pakai bahasa Indonesia, jadi tulisannya menjadi bima'nal. Tapi kalau kita tulis pakai bahasa Arab kan, bahasa enggak tuh, bahasa Arab kan jadi bima'na itu satu kata, al-jadi satu kata kan. Gak apa-apa, cuma penyebutannya aja yang berbeda. Tulisannya nggak harus dirubah. Kalau mau dirubah pun Hmm, berarti akan jadi ikhfa bi sendiri, makna sendiri, al-jadid sendiri. ya saya. Oke, boleh diulang dari sisi penjelasannya aja. Saya ulangi, ikhfa artinya samar, i artinya dengan, makna artinya makna, sedangkan al-jadid artinya baru. Bagus. Maka secara keseluruhan, ikhfa bimakna jadid artinya samar dengan makna yang baru. Oke. Teman-teman, ciri dari ikhfa bimakna jadid yaitu sukun pertama. Saya ulangi, cirinya sukun yang pertama itu adalah sukun asli. Sedangkan sukun yang kedua adalah sukun
Right. aridoh, Right. atau sukun Hmm. karena wakaf. Terus. Sukun karena wakaf. Contoh pada kata asri. Asri. Pada contoh ini terdapat shod sukun bertemu dengan ro yang berharokat kasroh. Cara baca yang benar, asr, asr. Jadi ketika diwakafkan, sukun yang kedua yaitu ro, saya ulangi, jika diwakafkan, ro yang berharokat kasroh itu disukunkan teman-teman, yang menjadi sukun kedua. Maka di mana letak ikhfa'nya? Letak ikhfa'nya itu di antara dua huruf konsonan. Huruf konsonan yang dimaksud adalah shad dan ro. Kalau teman-teman praktekkan, ketika kedua huruf konsonan ini bertemu dan dua-duanya dalam keadaan sukun, itu sulit untuk mengucapkannya ya teman-teman. Maka di antara kedua huruf konsonan ini, kita hadirkan huruf vokal. Huruf vokal yang dimaksud ini adalah E. Jadi antara shad dan ro ini ada E-nya. Contoh asr, sur. Jadi antara shad dan ro itu ada huruf vokalnya. Tapi kenapa dia disebut ikhfa? Karena di antara huruf konsonan ini yang tadi kita tambahkan huruf vokal itu kita samarkan bunyinya. Disamarkan itu maksudnya bukan yang dibaca jelas tadi. Kan awalnya kita tambahkan huruf vokal jadinya asr, sur ya teman-teman. Tapi kita harus samarkan ketika kita berwakaf. Makanya bunyinya menjadi asr, asr, bukan asr. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman atau ada yang mau dikonfirmasi? Oke, Ega, alhamdulillah, maksudnya jam terbang itu sangat terlihat sekali efeknya ya. Udah lancar, jauh perbedaannya dengan Ega yang baru pertama kali coba gitu ya. Alhamdulillah. Aku berterima kasih banget Ega memproses diri untuk hal ini. Dan aku mau bilang, tulisan Ega ini kan, nah, tulisan Ega ini kan kita, eh, aku bisa baca. Dan aku pikir nggak jelek lah ya. Hmm. Tapi sampai sini tuh udah interaksinya nggak ada di papan lagi. Udah ngomong aja, ngomong gitu kan. Jadi tuh kayak Ya, tulisannya diam, tulisannya diam. Padahal masih bisa loh sambil ngobrol, sambil tulis. Misalnya nih, dua konsonan, dua konsonan tuh ya. Terus Ega bisa, ntar dulu, mana pulpen aku? Nah, pas waktu Ega bicara dua konsonan, Ega bisa tuh tarik satu ke sini. Konsonan pertama itu jangan bilang sod, boleh bilang sod, tapi nanti penyebutan untuk khusus konsonan SH misalnya, atau S pakai titik misalnya. Dan konsonan kedua adalah ro atau R gitu. Jadi tuh nggak harus diem. Ditambah kalau Ega, sebenarnya ini plus minus ya. Kelebihannya adalah Ega tuh sudah selancar itu ngomong tanpa lihat muka audiens. Karena kan Ega nggak lihat muka mereka kan.
Nah, dan Iya, itu Ustazah. itu oke banget. Ega udah bisa lancar ngomong tanpa lihat muka orang dan sangat interaktif. Rasanya tuh enak. Tetap kayak aku merasa sebagai aku yang audiens ini eh kan aku bisa lihat Ega nih karena mungkin aku pakai laptop ya kan. Jadi aku ngerasa kayak tetap disapa. Gak kelihatan kalau Ega tuh nggak lihat aku gitu. Cuma karena posisinya aku lihat tulisan, aku juga lagi mau mencoba sebagai orang yang cuma lihat tulisan, kok diem aja ya? Kok nggak lagi berasa tulisan ini ngomong sama aku gitu. Iya, Ustazah. Gitu. Jadi tetaplah kalau masih bisa ngomong sambil nulis, nggak apa-apa coret-coret sedikit. Jadi sama kayak persis huruf vokal. Vokal yang hadir, misalnya Ega coret di sini, diberi warna lain misalnya ya. Ketika kita bicara sulit sekali menyatukan bunyi konsonan dengan konsonan karena kan akan seperti ini. Srup, srup, seperti itu kan? Di sini akan muncul huruf vokal kecil. Huruf vokal kecil ini juga menjadi tambahan catatan buat Ega. Bisa membunyikannya bisa juga O. Karena ada yang bunyi itu untuk menyambut huruf R, sedangkan ada yang bunyi O itu untuk meneruskan sifat isti'ala dari sod. Kalau tadi kan Ega cuma memilih satu, doang, Asr. Iya. Nah, itu lebih mengarah ke menyambut huruf R. Khawatirnya nanti akan muncul pertanyaan di kepala audiens, bukannya oh ya, gitu. Boleh-boleh aja sih dia kita beri ruang untuk bertanya, tapi kalau memang dari satu kali kita jelaskan kita sudah mewakili dia, itu lebih oke. Jadi mematahkan apa yang menjadi argumen di kepala dia saat lagi dengerin kita gitu. Gitu ya. Boleh kasih pilihan E atau O. Itu Ustazah. sih paling. Sebenarnya, Gimana? ya, mau tanya Ustazah. Mm-mm, Jadi kemarin ini juga sempat muncul pertanyaan juga yang mm-mm. menghadirkan huruf vokal, tapi bukan di ikhfa bimakna jadid Ustazah, Ya, di di mana tuh? qalqalah. Ya, kol-kolah. Terus? Jadi salah satu Cega tuh pernah nontonin teman yang lainnya one on one. Ya. Dia tanya, kenapa bisa kadang mendekati fathah, kadang mendekati huruf O. Jadi Hmm. dia bingung Ustazah kemarin. Nah, karena dia bingung, makanya Ega tadi kalau jelasin tuh cari yang salah satunya aja yang mendekati. Kayak Oke. tadi E. Oke. Apakah nanti untuk kedepannya itu disebutkan juga penjelasan yang lainnya Ustazah? Di Betul. setiap huruf. Betul. Jadi itu memang sebagai pendamping belajar gitu ya. Kita sebutnya pendamping belajar ya. Walaupun boleh juga orang nyebutnya mengajar gitu ya. Kalau misalnya kita adalah pendamping belajarnya orang dan kita ketika menjelaskan tentang sesuatu yang kayaknya banyak nih sudut pandang tentang ini, gak apa-apa kita ngasih sudut pandang itu. Sampein aja. Itu juga salah satu alasan kenapa aku mewajibkan teman-teman sebutin semua istilah. Mad tobi'i, mad asli, mad siwa, mad dhati. Padahal satu aja cukup. Tapi kita perlu tahu sudut pandang lain. Karena boleh jadi audiens kita beda sudut pandangnya dengan kita. Itu juga alasan yang bagus, pertanyaan yang bagus ya dari Ega. Apakah menyajikan semua? Iya, sajikan semua. Tapi pastikan kita menegaskan kita pilih yang mana. Kita pribadi pilih yang mana dan beri kebebasan orang lain untuk memilih apa yang menurut dia paling masuk akal dia. Yang penting kita sudah menyajikan semua itu beserta alasan-alasannya. Nah, perihal
Oke, kita anggap ikhfa bima'nal jadid selesai urusan ya. Sekarang kita, Ustazah boleh dihentikan nggak layarnya supaya bisa lihat wajah Ustazah. iya, 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 sebentar. Oke. Oh iya kan Ega yang jadi tuan rumah. Sekarang gini, pas waktu Ega lagi nemu pertanyaan kayak gitu dari audiens ya, pertanyaannya kan perihal kol-kolah ya. Nah, aku tuh kemarin juga baru dapat pertanyaan itu. Jadi, eh, akhirnya terupgrade juga. Alhamdulillah ya, setiap ada pertanyaan tuh bikin kita jadi mikir kan. Walaupun Iya ya Ustazah. mungkin cuma terlintas pernah sekali seumur hidup gitu, tapi kayak Hmm. nggak pernah serius mikirin itu gitu. Tapi pas Iya. ditanya orang tuh jadi, oh iya ya. Jadi kita mikir lagi gitu. Nah, perihal si kol-kola ini, akhirnya otak aku atas izin Allah ya, Allah iri, Allah dampingin gitu. Kita nyampein 3 pendapat tentang praktik kol-kolah. Satu, yang bajimdal itu mengarah ke E menuju A, terus po dan ko, kof maksudnya, itu mengarah pelafalannya dari O ke A, gitu ya. Mungkin orang awam kita akan arahkan ke bajimdal itu ke E dulu ya. Jadi abekaro, terus walakode untuk awam banget. E dulu aja gitu. Sedangkan kalau kof dan po ke O. Aporofan, akobala, pakai O dulu ya untuk awal. Tapi kalau dia udah advance, udah pro, jangan ke O fokusnya. Tapi O campur mengarah lebih banyak ke A. Akobaro. Akobaro. Bukan akobaro. Awalnya dia ako dulu aja nggak apa-apa. Tapi selanjutnya ako berkembang. Ako mengarah ke A. Tapi nggak hilang juga O-nya. Ya kan? Terus yang ketiga, Ega kan udah belajar kiroat. Ada roum. Yang Ega pernah dengar tentang roum itu apa? Yang Ega pernah dengar dan pahami. Kalau untuk teori, Heeh. kaum tuh belum belum ya, belum pernah dijelaskan ya. Oke. Cara baca roum pernah ada nggak di mana? Yang Ega pernah pelajari. Satu kata aja yang ada roumnya. Raum itu yang maksudnya praktek bacanya itu ya Ustazah. Roum itu ada teori dan prakteknya. Yang prakteknya gimana yang Ega masih ingat? Yang taklil, imalah. Itu Raum? Kenapa disebut Raum? Nggak tahu. Nah, belum tahu Ustaz. Oke. Nah, kalau aku juga sebenarnya secara pribadi belum pernah dijelasin sama guru yang Raum tuh artinya ini. Ya kayak versi kita lah ya. Ya, Cuma analisa aku aja. Kayak asumsi aku. Nih, aku pakai share screen ya. Supaya aku reclaim ya. Supaya bisa tulis. Nih, ya Ustazah. pada saat kita bicara Raum ya. Raum ini kan tajwid pro ya. Nih, Raum kan ada Raum baina-baina, ada Raum doang. Kan kalau kita belajar istilah qiraat itu kan macem-macem ya. Pada saat Raum aja deh, aku lagi ngejelasin si Raum aja. Raum ini kalau bahasa aku pribadi itu artinya bayangan harokat. Nanti coba, masih ketemu guru kiroat nggak, Ega? Kalau sekarang enggak Ustazah. Oke. Nanti kalau misalnya ketemu lagi suatu saat, dan kalau ingat, ini nggak jadi hutang ya.
Nih akadnya jelas nih, jadi nggak usah merasa terbebani, nggak jadi hutang. Tapi kalau Ega ingat, Ega boleh tanya, bisa nggak kita sebut sebagai bayangan harokat? Kalau tak mana, kan Ega tahu ya, tak mana ini apa? Ada ismam di sana kan? Ya, Nah, ismam ini kan monyongin ya, monyongin mulut. Kenapa? Asalnya itu tak manuna, tak manuna. Aku lupa ini tulisan Arabnya benar apa enggak, tapi secara bahasa Indonesia tuh tak manuna. Terus perubahan bacaan menjadi tak man, menghilangkan harokat dhammah tapi tetap menggerakkan bayangan dhammah tanpa bunyi. Tak man karena kan tasdid kan. Jadi tak man yang pas kita begini itu kita lagi kasih bayang-bayang dhammah. Itu raum sebenarnya. Tapi tidak disebut raum pada saat kita ismam. Nggak banyak yang kayak memproklamirkan di situ ada raum. Karena kita fokus ke ismam aja ya, monyong ya, gitu. Nah, ada lagi beda bacaan dengan sedikit membunyikan bayang-bayang dhammah tadi. Jadi dia tak manuna. Tapi kapasitas si dhammah ini jangan kenceng, kecil aja. Tak manuna gitu. Tak manuna. Ada persentasinya. Dan persentasinya nggak sampai 100% di bawah itu. Ada lagi dengan persentasi yang jelas seperti dhammah sempurna. La tak manuna gitu. Jadi ini wajah, wajah rawi beda-beda. Jadi memang ini tuh ada terselip raum. Sama kayak kita baca eh, Ar-Rahmanir-Rahimi. Ini kalau udah sampai di qiraat ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Eh, kan ada yang aku lupa imam siapa dan riwayatnya siapa. Cuma ada yang membacanya dengan kalau Ega ingat boleh kasih tahu aja. Tasdid karena dia bertemu dengan mim lagi. Maliki. Ya, pernah kan? Pernah pelajari pasti. ya Ustazah. Ar-Rahman itu Tadi punya siapa? Asusi Ustazah. Asusi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan jadi lazim ya? Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma, kita sampai di ma aja ya. Fokus di mim ketemu. Mim dengan kondisi mimnya sukun. Mim pertama. Mim pertama sukun ketemu dengan mim keduanya fathah. Ada lagi dengan praktik raum. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Mima. Mima. Tapi minya kecil persentasinya. Ada lagi dengan presentasi yang jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Mima. Ini berlaku untuk kolkolah. Kenapa kita bahas raum? Karena berlaku untuk kolkolah. Ada pendapat yang lebih lagi, misalnya kolkolah itu bunyinya nggak boleh bunyinya nggak boleh A, tapi bunyinya mengikuti harokat huruf sebelumnya. Contoh, Ibrahim. Ibrahim, kalau kita pakai yang pendapat pertama awam, berarti Iberobe, pakai E kan? Ibrahim. Kita pakai pendapat kedua mengarah ke fathah. Ibrahim. Tapi kalau kita pakai pendapat yang ketiga, yang menurut aku ini ada aroma-aroma raum di sana. Ibrahim, Ibrahim. Jadi lebih mengarah ke I, lebih mengarah ke kasroh.
Terus eh Coba kasih aku contoh qalqalah yang diawali dhammah. Apa? Udkhulu. 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 Kalau kita pakai pendapat awam berarti udkhulu pakai e. Kita pakai pendapat kedua udkhulu rada fathah. Kita pakai pendapat ketiga yang ada aroma-aroma raumnya udkhulu. Jadi ada aroma dhammah yang terselip di sukunnya dal. Nah, tergantung nih dari audiens kita mau pakai yang mana. Tapi kita kasih pilihan kalau aku memilih yang mengarah ke fathah. Udkhulu. Misalnya kayak gitu contohnya kalau aku memilih itu. Dengan alasan pada umumnya praktik kori-kori Mesir, kemudian dari sekian banyak guru tahsin yang pernah ngajarin aku, rata-rata bacanya terdengar lebih mengarah ke fathah. Itu alasan kenapa aku tetap memilih yang fathah bunyinya. Tapi aku tidak mengingkari yang lain karena yang lain memang ada pendapatnya juga. Gitu sih. Jadi kasih pilihan aja. Yang penting Ega tetap memilih satu dan tidak mengingkari yang lain. Gitu ya? Ya, Jelas? berarti semuanya itu benar. Sebenarnya itu semuanya itu benar ya Ustazah. Iya, semuanya benar. Semua versi. Semua versi itu benar selama ada alasannya dan masuk akal gitu. Beda cerita dengan udkhulu. Itu beda. Karena dia sudah menambah bunyi hamzah sukun. Itu tawallud, masuknya kesalahan. Nah, nanti tuh ada lagi tuh Ega. Ini panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kita perlu membahas ini. Ada lagi tuh yang kalau dia udah masuk seni ya, dia tuh garis aliran yang gak mau ngasih irama ke yang kolkol lah. Misalnya nih, eh, udkhulu udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan ada ayatnya kan? U- Udkhulu, udkhulu. Itu kan kita kasih ada nadanya kan? Ada juga Ya, yang nggak mau tuh. Jadi dia udkhuluha bisalamin aminin. Ada yang udkhulu, udkhulu. Ada udkhulu. Ada kayak gitu. Itu kan udah nyampur ya. Dia antara memperlakukan dengan seni atau enggak si dal ini kan. Dengan nada apa enggak. Itu juga enggak apa-apa. Ya, dibenarkan aja. Kalau menurut aku selama dia enggak stop di dal. Udah hulu. Kayak gitu tuh. Aku gak setuju. Di bagian situ. ya Jadi Ustazah. memang gak apa-apa. Beda-beda tuh kalau kita niatkan untuk memperkaya pemahaman. Nggak masalah sih. Selama dia nggak merusak aja. Kan itu juga nggak merusak kan? Dan enak-enak aja. Mau dikasih irama apa enggak, enak-enak aja gitu. Gimana menurut Ega? Ada hal yang tapi kan ya ada tapinya nggak? Atau mau merespon apa? Hmm, bukan bukan mempermasalahkan si Ustazah, cuman Hmm, karena tadi baru dengar aja kayak yang Raum tadi yang dekati hmm, misalnya sebelumnya Domah, itu hmm. Ega baru dengar kalau ada yang Udu Hulu itu yang sangat-sangat apa ya, sangat mendekati huruf apa harokat sebelumnya. Iya, Jadi mungkin masih kayak baru. belum ini aja Iya, belum familiar. kayak, iya, Heeh. otak kita baru banget nerima, jadi dia masih kayak mempertanyakan gitu ya. Nggak apa-apa. Aku juga baru denger ini di 1 bulan apa 2 bulan terakhir ini. Karena ada guru tahsin juga yang ngasih pendapat kayak gitu. Terus ya aku apa menganalisa dan membuat asumsi aja. Oh, kayaknya ini Raum kali. Ditambah kayak akumulasi-akumulasi penjelasan yang tidak detail ya. Kan guru-guru kita nggak sedetail kayak kita kan.
Kadang ya kita nanya Oke. detail kayak gini juga jawabannya pokoknya-pokoknya ya kan. Jadi ya ya udahlah gitu. Jadi kayak Tapi setelah dengar penjelasan Ustazah yang Ismam tadi, masuk akal juga kalau iya, dia mengikuti apa kenapa dia bisa berubah karena awalnya tuh kan memang domah ya. iya, Soalnya kalau di Qiraat Ega juga pernah baca, tapi Ega lupa wajah siapa. Nu-nya memang baca Manuna, iya, nggak ada Ismam. Hmm. iya. Betul itu. Nah, ini kan kayak aku juga dulu pas diajarin pas di Tak Manuna ini ya, penjelasannya cuma gitu doang. Aku malah nggak pernah loh diajarin Raum. Cuma kayak pas dengerin orang ngaji, terus Ustadz notice Raum, jadi aku kumpulin. Terus nanti dengar siapa lagi, ada penjelasan kayak ilmu-ilmu yang berceceran di mana-mana, terus kita buat puzzle sendiri, terus masuk akal juga ya. Itu tuh kita nyusun sendiri. Nggak pernah ada satu momen yang guru yang ngumpulin ceceran itu. Aku belum pernah dapat situasi yang, oh, jadi kayak mereka memvalidasi ceceran-ceceran ilmu yang aku dapat sih belum pernah. Aku aja yang kayak, ya udahlah mengais-ngais aja. Kayak pemulung, pemulung ilmu Ya, Ustazah. gitu ya. Insya Allah masuk ya pemahamannya ya. Ya, Ustazah. Oke, Alhamdulillah. Ada lagi nggak yang mengganjal dari sesi mengajar sama teman-teman Koci yang mau dibahas? Hmm, yang tadi yang sempat Ustazah komentarin juga Ustazah, kan Mm, ketika kita menjelaskan melalui tulisan, mm, Ega tuh jujur aja Ustazah kalau ngomong, kalau nggak kelihatan orangnya tuh kayak suka kagok gitu, kayak nggak ada yang merhatiin. Jadi ngerasanya tuh kalau mau interaksi itu bingung. Iya, iya, Bingung iya. karena kan nggak ada ya. Iya, 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 Jadi iya. pun kalau misalnya mau interaksi kemarin udah sempat coba juga kan beberapa kali coaching dengan teman-teman yang lain. Mereka tuh juga kayak lama responnya. Jadi tuh kayak nunggu dulu mereka respon tuh kayak bingung sendiri juga mau mau ngomong apa lagi nih. Jadi mungkin Iya. dari Ustazah ada Oke, gimana cara siap. Ini ngomong. ini Ega lihat aku nggak? Apa enggak? Enggak, cuman lihat foto ininya aja, foto Oh, profilnya. oke, ya udah. Eh, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, tapi itu kan perasaan Ega ya. Perasaan Ega merasa kagok, merasa kayak kurang asik karena nggak lihat. Tapi ketahuilah Ega, entah tirakat apa yang Ega lakukan, walaupun Ega punya perasaan kayak gitu, muka Ega itu enak, tetap dipandang tuh enak. Jadi tuh aku merasa tetap sedang berinteraksi dengan orang yang kita anggaplah netra ya. Netra ini tuh ngomong sama aku, tapi aku merasa kayak matanya berfungsi dengan sangat baik. Mungkin karena Ega suaranya voice ya. Kita udah belajar 3V kan? Masih ingat ya? Visual, verbal, sama voice kan? Eh, Penampilan, kemudian audio kita, sama kata-kata kita. Ega tuh memainkan dengan sangat baik tiga itu. Walaupun Ega sendiri merasa tidak bisa melihat. Iya. Iya, tapi alhamdulillahnya ya, Allah kasih kemampuan energi itu tidak terasa ke kita. Kalaupun terasa, nggak membuat kita, kalau aku audiensnya ya, nggak membuat kita merasa kayak, ini dia lagi meraba-raba nih informasinya ngasih ke siapa, diterima apa enggak ya, dia paham apa enggak ya. Aku nggak merasa ada energi itu yang ditransfer Ega. Cuma kalau memang Ega merasa itu kendala, eh, pastikan mungkin ini alternatif ya. Teman-teman, boleh langsung di screenshot tulisannya dan saya mau menutup
papan tulisnya supaya kita lebih interaktif bahasanya. Gitu. Karena nggak ada cara lain kecuali harus tutup papan kan. Iya, Ustazah. Se- Sedangkan Kadang, eh, ya, lanjut dulu, kadang Ustazah. sedangkan ada audiens yang pengen sambil nulis gitu. Ega lagi sekarang. Kadang Kadang tuh kalau misalnya kita lagi, Ega lagi jelasin kan, kalau tadi kan mungkin audiensnya Ustazah, jadi Ega bisa jelasin yang sedetail itu. Dan eh, kalimatnya itu Ustazah mungkin bisa dipahami ya sama mm-mm, Ustazah. mm, Dan kalau misalnya coach yang apalagi coach yang baru bergabung, mm-mm, Ega tuh mikirnya kalau misalnya terlalu terlalu menggunakan apa bukan menggunakan ya kayak terlalu detail gitu, mm-mm, mereka tuh bingung Ustazah. mm. Harusnya ya tuh dari mana kan nggak mungkin semua kata-kata Ega kan dicatat langsung Ya, ya, betul. kayak misalnya apapun yang dia ucapkan kita langsung ini. Ya. Nah, jadi tuh Ega sempat berpikir juga kan kayak gitu. Nanti takutnya materi yang disampaikan itu malah malah nggak poin-poin pentingnya karena Ega Hmm. kebanyakan apa ya bahasanya itu Banyakan kebanyakan ngejelasin. ya. Hmm. Jadi takutnya kok malah poin pentingnya itu malah nggak dapet karena Oke. ya itu nggak ada interaksinya juga kan, terlalu Hmm, banyak diem, mm-mm. terlalu poin-poin aja. Nah, jadi Heeh. serba salah Enggak serba jelasinnya. salah sih. Itulah pentingnya one on one kita kayak gini. Karena ada hal-hal yang memang tidak cukup di teori buku. Ada hal-hal yang teknis yang juga tidak aku tuliskan di buku. Karena akan banyak sekali kan. Nah, itulah pentingnya kita ngomong sedikit, kita konfirmasi. Supaya tetap ada interaksi. Misalnya nih, kita lagi ngomong, ikhfa bima'nal jadid misalnya. Ikhfa bima'nal jadid itu artinya samar ketika terjadi pertemuan antara dua huruf sukun, sukun pertama itu ini. Nah, sampai sini pahami dulu. Apa sudah bisa difahami dari kalimat ikhfa bima'nal jadid pengertiannya? Interaksi kan? Dah. Sekarang kita lihat kondisinya sukun bertemu sukun. Sukun pertama huruf ini, sukun kedua huruf ini. Dengan kondisi dia disukunkan, bukan sukun asli. Jadi kenali dulu nih, sukun pertama emang ada harokat sukunnya. Sedangkan sukun kedua ini harokatnya bebas. Tapi catatannya dia dimatikan karena stop. Sampai sini paham nggak cirinya? Interaksi lagi tuh. Paham? Habis itu, ini lagi, apalagi bagian-bagian yang detail. Detail itu penting, tapi tolong kasih jarak. Nah, mungkin yang Ega lakukan adalah tidak kasih jarak. Itu yang akhirnya melahirkan pikiran, nanti dia diem mulu, aku kebanyakan ngomong, mana aku nggak lihat mukanya, mana delay, ntar aku tanya dia loading dong. Gitu Pernah ya. juga tuh. Jadi setiap kalimat yang Ega rasa, biar nggak mumet deh. Dan nggak apa-apa disampaikan. Ya, coba itu dulu. Sampai sini dulu. Pahami dulu, itu dulu. Kayak gitu ditegesin, itu dulu yang dipahami. Kalau sudah paham, masih bingung, kita ulang lagi. Sampai di situ dulu, jangan sampai selesai. Supaya kasih kasih apa ya, angsuran, angsuran. Di di kredit aja dulu.